Dahulu kala di istana kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya, karena mereka akan kedatangan tamu dari kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati. Putri-putriku, kemarilah. Ada apa ya, Anda? Bapak yang kemarin juga. Ya, putriku, ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok, Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan akan datang di sana. Lalu, aku mulai datang ya. Ayah sudah membuat perjanjian dengan ayah dari Raden Inu Kertapati bahwa ayah akan menikahkan salah satu putri ayah dengan Raden Inu. Lalu salah satu dari antara kita siapa yang akan menikahkan dengan Raden Inu, ayah? Kami telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan menikah dengan Raden Inu Kertapati, dan keputusan ini tidak dapat diganggu gugat. Maaf ayahanda, Galuh ingin izin di belakang permisi. Terima kasih ayahanda yang tidak sama sekali. Sama-sama anakku, mari kita bersama siap. Sementara Dewi Galuh merasa iri dengan Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Inu Kertapati. Niat jahat untuk mencelakai Kirana pun terbesit di pikirannya. Ia pun mendatangi sebuah gubuk milik penyihir. Permisi, apa ada orang di dalam? Apa yang Anda butuhkan, gadis manis? Aku butuh pertolonganmu, kamu harus bantu aku. Kamu ingin aku melakukan apa? Aku ingin engkau menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Yang jelas aku ingin dia menderita. Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana sehingga dia tidak dapat bertunangan dan menikah dengan Raden Inu. Bagus, aku senang bekerja sama denganmu. Ini imbalan yang dapat aku berikan untukmu. Kasih ya. Senang bekerja sama denganmu. Baiklah, aku tunggu kabar darimu, penyihir. Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati besok. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan tua itu adalah nenek sihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana. Chandra Kirana, apa kabarmu? Lihat aja kamu sangat senang sekali hari ini. Siapa kamu? Ya, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong. Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku? Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihir. Galuh, tidak mungkin. Kamu pasti berbohong. Sudah, jangan banyak ngomong, terima saja nasibmu. Kamu akan menjadi manusia pada waktu siang hari, tapi bila menjelang malam, kamu akan menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir ketika kamu bertemu dengan Raden Inu. Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang nenek sedang mencari ikan dengan jala, dan keong emas tersangkut dalam jalanya tersebut. Keong emas itu lalu dibawanya pulang dan ditaruh di tempayan. Wah, keong yang sangat cantik. Aku akan membawa pulang. Aku belum mendapatkan ikan. Aku harus mencarinya. Kalau aku tidak mencarinya, aku mau makan apa? Kenapa kau bisa di sini? Oh iya, tadi ada suara nenek membawa aku. Pasal sekali nenek itu untuk mencari makan saja harus mencari ikan. Dahulu, aku akan membuat makanan untuknya.
Hingga menjelang malam, nenek itu tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian nenek tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat kaget karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Si nenek bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya si nenek menjalani kejadian serupa. Keesokan paginya, nenek ingin mengintip apa yang terjadi pada saat dia pergi mencari ikan. Nenek itu lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu pergi ke belakang rumah untuk mengintipnya. Setelah beberapa saat, si nenek sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis tersebut lalu memasak dan menyiapkan masakan tersebut di meja. Karena merasa penasaran, lalu nenek tersebut memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu. Siapa kamu, putri cantik? Dan dari mana asalmu? Aku adalah Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Dana yang disihir menjadi keong emas oleh yang sihir utusan saudaraku. Karena rasa iri kepadaku. Sekali dirimu nak, hingga saudaramu mengutukmu. Ya sudahlah. Tapi yang namanya manusia kalau sudah cemburu, apapun yang dia lakukan. Ya sudah nak, sementara kamu tinggal di sini dulu. Ya nak. Terima kasih Nek. Ya. Sementara itu, Pangeran Inokertapati tak mau diam saja ketika tahu Chandra Kirana menghilang. Ia pun mencarinya dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Nenek sihir pun akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inokertapati. Raden Inokertapati kaget sekali melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menurutinya. Padahal Raden Ino diberikan arah yang salah. Siapa kau? Tenang anak muda, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana kamu akan bertemu Chandra Kirana. Dari mana kau tahu tujuan perjalananmu? Siapa kau sebenarnya? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang aku berikan. Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu. Setelah berjalan cukup jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Ino tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Ino bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata kakek itu adalah orang sakti yang baik. Ia menolong Raden Ino dari burung gagak itu. Tolonglah nak, sudah beberapa hari kakek tidak makan. Oh ini kakek, ada sedikit makan. Terima kasih anak muda. Janganlah engkau mengikuti petunjuk yang diberikan guru tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan nenek sihir yang memberikan arah salah padamu. Lalu apa yang harus kulakukan kakek? Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana kamu akan menemukan desa Dadapan. Terima kasih kek, saya akan melanjutkan perjalanan ini. Berhati-hatilah dalam perjalananmu anak muda. Baik kek. Setelah berjalan berhari-hari, sampailah Raden Ino di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air, karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, ia sangat terkejut, karena dia bertemu dengan Chandra Kirana. Akhirnya, sihir dari nenek sihir pun hilang karena perjumpaan itu. Di sana ada pondok, mungkin aku bisa beristirahat sementara waktu dan setidaknya untuk mendapatkan air. Aku sangat lelah karena sudah berjalan sejauh ini.
permisi. Apakah kamu Chandra Kirana? Raden Inu, kenapa bisa ada di sini? Ceritanya panjang. Aku sudah beberapa hari mencari kamu. Ayo ikut pulang. Ayahmu sudah menunggumu. Terima kasih banyak karena kamu sudah menyelamatkanku. Siapa Kirana? Oh Nenek, perkenalkan ini Raden Inu yang pernah Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang, tapi Kirana tidak tega melihat dunia sendirian di sini. Oh tidak apa-apa Kirana, silakan pulang saja. Kasihan keluargamu pasti merindukannya. Begini saja, Nek. Nenek ikut dengan kami tinggal di istana bersama kami. Ya sudah. Akhirnya Raden Inu memboyong Chandra Kirana beserta nenek yang baik hati tersebut ke istana. Dan Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja minta maaf kepada Chandra Kirana dan sebaliknya. Dewi Galuh lalu mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka dia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung, dan pesta tersebut sangat meriah. Akhirnya mereka pun hidup bahagia.